Saya Maulidia dengan NIM 082011633008 untuk mengerjakan tugas proyek UAS dari mata kuliah KMO, Kepemimpinan Manajemen Organisasi, dan di sebelah saya sudah ada narasumber saya. Oke, mungkin bisa langsung saja. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, untuk identitas dari narasumber atau responden yang sedang saya wawancarai. Oke, bisa langsung. Assalamualaikum, nama saya Teti Sriwidayati. Saya bekerja di salah satu perusahaan kontraktor PT Cahaya Indah Madya Pratama, bergerak di bidang konstruksi jalan dan jembatan. Saya aktif setelah lulus kuliah sekitar tahun 2012, berarti sudah 10 tahun saya bekerja. Oke. Lalu kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu untuk identitas perusahaan yang sedang yang sekarang sedang dijabatnya. Gitu. Saya manajer keuangan. Sebenarnya saya backgroundnya sarjana teknik, cuman karena saya nggak bekerja di lapangan, saya cenderung di dalam kantor. Biasanya sih untuk kayak apa ngomongnya, lebih ke manajemen untuk keuangannya. Oke. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu pada dasarnya memiliki perusahaan itu nggak gampang ya. Jadi gimana track recordnya mulai awal dari awal banget bisa sampai sekarang? Dari apa ya, belajar dari pengalaman kali ya. Kami kalau dulu di awal-awal tahun 2010-an itu masih proyek-proyek daerah, masih ikut kabupaten. Semakin banyak pengalaman, bisa ikut tender yang APBN, proyek-proyek besar, dan beberapa kali alhamdulillah lolos. Di situ kami belajar banyak soal manajemen, soal lebih ke supaya proyek itu benar-benar berhasil dari awal proses tender sampai selesai pengerjaan. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, yaitu kemungkinan nih sebagian ada yang belum tahu tentang perusahaan dari Mbak Teti sendiri. Jadi bisa dijelaskan secara singkat perusahaannya ini tentang apa dan berdomisili di mana, seperti itu. Perusahaan tempat saya bekerja di PT Cahaya Indah Madya Pratama, bergerak di bidang konstruksi, jasa konstruksi. Kami spesialis jalan dan jembatan. Jadi kami biasanya mengikuti proyek-proyek tender-tender APBN dengan pemilik proyeknya biasanya PU. Kalau domisilinya di Lamongan. Untuk saat ini proyek yang kami kerjakan di Jalan Babat sampai Gresik ya. Ada proyek itu lumayan besar. Untuk waktu pelaksanaannya sekitar 3 tahun, multi years, dengan kontrak sekitar 160 miliar. Oke. Lalu dalam 2 tahun terakhir kan sedang ada pandemi nih. Jadi bagaimana caranya Mbak Teti ini bisa keluar dari zona pandemi gitu, menemukan solusinya? Sebenarnya sih berdampak sekali kalau untuk pandemi, Ya. Terutama jadi kami harus tetap kerja dengan berbagai macam aturan. Sempat terhenti juga di awal-awal COVID, tapi proyek harus tetap jalan karena kami punya tenggat waktu ya untuk biasanya akhir tahun proyek harus selesai dan tetap harus selesai akhir tahun. Disitulah tantangannya, dimana semuanya serba sulit, tapi ya alhamdulillah masih bisa tetap jalan dengan berbagai cara. Yang penting jalan dulu. Oke. Terus kalau masalah pandemi ini kan pasti kayak ada yang namanya
PHK pegawai atau apa gitu, terus perusahaannya Mbak Teti sendiri pernah nggak ngalamin itu? Kalau sampai merumahkan tidak, karena kalau proyek jalan itu kebanyakan kami bukan pegawai tetap ya. Jadi iya. semacam Kontrak. Kalau pekerja yang di lapangan itu kan harian. Jadi kalau misalnya di lapangan tidak boleh ada kegiatan, nggak jalan gitu. Sebenarnya lebih berdampak sih pada mereka pekerja-pekerja yang harian itu. Kalau yang untuk karyawan-karyawan tetap, alhamdulillah masih bisa tetap berjalan. Karena selain untuk jasa konstruksinya, kami juga berusaha ini sih cari alternatif, yaitu jualan retail ini, jadi apa namanya, beton retail, aspal retail gitu. Oke, itu salah satu solusi dari pandemi ini. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, belajar dari kejadian pandemi kemarin, apa saja hal yang harus menjadi perhatian baik bagi perusahaan? Yang paling penting sih perusahaan harus kreatif ya, dimana kalau satu jalan buntu kita harus cari alternatif lainnya supaya karyawan tetap bisa bekerja gitu. Coba-coba cari celah yang lain lah. Kalau misalnya APBN ya lagi nggak ada kontrak, kami coba-coba cari proyek-proyek swasta gimana pokoknya bisa jalan, anak-anak nggak sampai dirumahkan gitu aja sih. Oke, terus hal terburuk dari pandemi pernah nggak ada yang namanya pengurangan gaji kayak gitu? So far pengurangan gaji enggak, cuman kalau agak-agak tenggak iya. Kalau di jasa konstruksi itu kan kami dibayar per termin ya, dari pemilik Pokoknya proyek. kalau nggak ada proyek nggak dapat kayak gitu. Iya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau ada permasalahan di administrasi pengurusan termin, terpaksa lah anak-anak tuh harus mundur dulu, gitu aja sih. Oke, kalau dari masalah pandemi lagi nih, kalau dari Mbak Tetinya sendiri, apa sih yang paling sulit menangani perusahaan saat pandemi ini? Yang paling sulit itu saat ini ya, situasi nggak mendukung. Jadi kemarin itu kan sempet jadi kayak kantor-kantor itu harus diliburkan. Kalau satu dua positif kan otomatis harus diliburkan. Jadi di situ nanti administrasi tertunda sampai 2 minggu, sampai sebulan, akhirnya termin mundur. Sedangkan kan karyawan harus tetap dibayar gitu aja. Terus tadi kan bilang kalau ada proyek itu ada deadline. Ada deadline-nya. Nah, terus kalau misal kena pandemi kayak gini, tadi ada yang kena ya, satu karyawan kena COVID misalnya, terus jadi mundur gitu, ada nggak pernah kayak gitu? Pernah, jadi kemarin itu sempat yang di tahun 2020 ya, di awal pandemi itu, jadi proyek yang harusnya selesainya Desember, proyek memang harus selesai Desember, cuman untuk pembayarannya mundur sampai April. Jadi di 4 bulan, jeda 4 bulan itulah yang kami lumayan goyang juga sambil nunggu pembayaran permin. Sedangkan lapangan proyek selesai 100%, tapi pembayaran ke kami ditunda sampai 4 bulan ke depan. Sekitar kami terima pembayaran 100%-nya itu sekitar bulan April 2020. Sedangkan tagihan-tagihan itu harus dibayar. Oke, terus untuk pertanyaan yang terakhir nih, mungkin saran dari Mbak Teti sendiri untuk mahasiswa gimana caranya menangani ada kejadian mendadak seperti itu di perusahaan yang sedang ditangani? Jadi kreativitas. Kita harus kreatif ya. Iya benar, kita harus kreatif, baca peluang, kreatif. Ya punya taktik lah. Jadi yang paling sering saya tuh jadi gini, kalau di keuangan saya harus cari supplier sebanyak-banyaknya. Saya nggak bisa tergantung ke satu supplier. Nah, jadi di saat satu tenggat, cari lagi. Masih ada yang bisa diharapkan. Oke, cari serotan. Iya benar. Oke,
udah mungkin cukup sekian pertanyaannya, udah semuanya. Oke, makasih banyak Mbak Teti yang bisa meluangkan waktunya untuk tugas aku ini. Oke, makasih udah mau direpotkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.